Kita lanjut lagi ke fitur cerut yang ada di admin ya. Yang pertama cerut lapangan tambah data, ubah data, hapus data. Ketika tambah gak lari kemana-mana, berarti URL-nya masih kosong gitu ya. View lapangan tampil ya. Oh, pakai button ini. Nambah data kok pakai button, pakai ancur. Kemudian href-nya diarahkan ke base URL, kontrolernya lapangan, fungsinya tambah. Saya save pakai keyboard, Ctrl S di keyboard ya. Klik betul yang hari ketambah, maka di kontrolernya buat fungsi tambah. Oke, kemudian butuh antar muka, copy aja, tapi namanya lapangan tambah dan nggak pakai data. Dia saya refresh akan error minta file lapangan tambah ya kan. Nah, kita buatkan filenya di view lapangan tambah.php. Tambah lapangan form method post. Ini cukup mudah ya karena tidak ada data gambar. Lapangan itu kan cuman nama doang, nama lapangan doang. Label nama lapangan. Input type-nya text, name-nya nama lapangan. Kelasnya form control. Terakhir button ya. BTN primary, tulisannya simpan. Oke. Selesai bikin formulirnya. Nah, tinggal di nama lapangannya simpan gitu kan. Maka di controllernya mendapatkan inputan dari formulir ya pakai this input post. Kemudian jika ada inputan, maka jalankan modelnya. Dan lapangan, scriptnya simpan. Yang disimpan apa ya inputannya? Kasih pesan di layar, pesan sukses, data tersimpan, gitu ya. Kemudian saya redirect lagi ke halaman lapangan lagi. Ini kalau dieksekusi masih error karena script simpan belum dibuat di M lapangan. Function simpan. Ada inputan. Menyimpan data itu tinggal query saja ke tabel lapangan. Kalau di CI perintahnya db insert nama tabelnya lapangan, datanya ada di inputan. Selesai nambah data. Saya save pakai keyboard. Klik enter nama lapangan A sudah ada, sekarang lapangan C ya. Berhasil tersimpan kan. Nah sekarang fitur editnya. Fitur edit diklik masih nggak lari kemana-mana, berarti linknya masih kosong. Nah ini sudah ada. Kita echo base URL lapangan edit, kita kasih ID-nya $value ID lapangan. Saya save pakai keyboard, refresh lapangan C, klik edit. Nah ketahuan kan lapangan edit 3 ini artinya ID dari lapangan C ya. Tuh, lapangan C kan ID-nya 3. Oke, kontrolernya lapangan, fungsinya edit. Function edit ada ID-nya 3 atau $ID lapangan. Nah, untuk mengedit data kita butuh antar muka, copy saja ini, tapi nama halamannya lapangan edit. Kemudian lapangan tambah saya copy jadi lapangan edit. Nah, ini edit lapangan. Oke, sekarang saya refresh. Oke, sudah sampai di situ ya. Tapi kan data yang lama harus ditampilkan. Data lapangan yang lama yang mana? Yang ID-nya 3, gitu ya. Maka di kontrol lapangan caranya begini. Data lapangan diperoleh dari model lapangan, fungsinya detail. Apakah semua didetailkan? Tidak. Yang ID lapangannya 3 saja. Ingat ya, ID lapangan di sini maksudnya angkat ID 3. Kita kirim view-nya. Sekarang di model lapangan kita buat fungsi detail. Ada ID lapangannya, dalam hal ini 3. Ada where-nya. Yang ID lapangannya berapa? Sekian, gitu ya. Kita dapatkan data lapangannya di get lapangan. Jadi namanya query. Kemudian wajib dipecah ke array pakai row array. Saya tampung dalam variabel D gitu aja, tidak apa-apa. Oke, setelah saya return, controllernya menerima, dikirim ke view data lapangan. Karena di view-nya harus ada data lapangan. Dolar lapangan.
Oke, lihat hasilnya. Nah, dapat kan? Tinggal ini dipasang di sini, gitu toh. Cara masangnya sudah gampang, tinggal kasih value aja. Kalau value-nya kadal, maka dia akan keluarnya kadal. Kalau value-nya Amikom, dia akan keluarnya Amikom, tapi enggak. Harusnya nama lah lapangan. By data, bukan diketik begini ya. Kalau diketik begitu ya keluarnya masih begitu. Harusnya programming dong. PHP, Eko, dolar lapangan, kolomnya nama lapangan. Oke, saya save. Lihat hasilnya. Sudah keluar ya lapangan secara dinamis. Oh, sorry, salah buka browser. Itu coding saya yang lain ya, lagi coding Python itu. Saya kembali, kalau yang saya lapangan A, dinamis dia lapangan A. Ke lapangan C, lapangan C. Itu menampilkan data yang lama. Sekarang berpikir menyimpannya. Mendapatkan inputan dari formulir, pakai this input post. Input post. Nah, kemudian jika ada inputan, maka modelnya, wah, skrip saya eksekusinya berhasil nih. Tapi itu skrip saya yang lain ya. This M lapangan ubah. Yang diubah apa? Inputan. Apakah semua data? Tidak. Hanya ID lapangan ini saja. Kasih pesan sukses. Data terubah. Kemudian diredirect kemana? Ke lapangan. Titik koma. Di M lapangan membuat fungsi ubah sekarang. Ada inputan sama ada ID lapangan. Query-nya gampang kok. Apakah semua data diubah? Tidak. Hanya ID lapangan saja. Baru diupdate. Nama tabelnya lapangan, objeknya adalah inputan. Selesai. Saya akan refresh, misal C menjadi AADC, simpan. Tuh, berubah kan? Ya kan? Saya kembalikan ke lapangan C, ya berubah. Wah, ini lapangan Amikom. Wah, simpan. Berhasil ya. Oke, sekarang tinggal satu fitur lagi, hapus. Kalau diklik nggak lari kemana-mana, berarti link hapusnya masih kosong di fitur tampil. Saya akan masuk dulu ke fitur tampil, benar ya, link hapusnya masih kosong. Echo, bis URL, controllernya lapangan, fungsinya hapus. Apakah semua data? Tidak. Maka sesuai dengan ID value, ID lapangan. Oke, saya save pakai keyboard Ctrl S. Saya refresh, saya klik, lari ke sini ya, lapangan hapus yang ID-nya 3. Kontrol lapangan, kita buat function hapus, ada ID lapangannya tadi. Kita suruh modelnya menghapus. Yang ID-nya 3. Kasih pesan ke layar. Oke. Data lapangan terhapus. Oke, kemudian kita redirect kemana? Ke fitur lapangan lagi. Oke, sekarang tinggal buat fungsi hapus ya di M lapangan ya. Function hapus yang ID lapangannya ini. Query-nya kan delete from. Nah, ID lapangan. Kalau delete itu DB delete nama tabelnya lapangan. Selesai. Ini setara query delete ke tabel database ya. Oke, sekarang saya back dulu, saya refresh lapangan Amikom saya hapus ya. Dia langsung hilang. Itu dia materi untuk cerut lapangan. Jika suara saya kecepatan, mungkin playback speednya bisa Anda turunkan dikit. Selamat mempraktekkan.